menurutku. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita langsung saja, Mas Adi Praitno. Seru banget ngobrol dari tadi soalnya. Pada saat iklan tadi ya. Ya. Responnya, Mas. Kalau saya juga ingin mempertebal apa yang disampaikan oleh SBY, bahwa dugaan pemilu 2004 itu tidak adil, tidak jurdil, bahkan ada istilah yang cukup ekstrim, batil. Itu kan argumen jahat bukan, Batil bukan. Kan argumen yang disampaikan sebenarnya agak mudah untuk dibantah karena mengacu pada hanya 2 poros yang disetting. 2 poros itu kan soal partai, tidak ada intervensi apapun. Tapi kan diterjemahkan oleh Bang Zulfan Lindan bahwa yang dia khawatirkan oleh SBY itu karena dia punya salah satu kandidat loh di situ kan. Betul. Gitu, ya. Dikaitkan dengan Anies yang kemudian soal pemanggilannya ke KPK. Pertanyaannya adalah kenapa sih SBY harus risau kalau Anies yang dipanggil oleh KPK? Mestinya Nasdem dong yang risau duluan. Mestinya PKS dong yang basis konstituennya lebih ke Anies. Kalau saya sederhana menangkap, kenapa SBY agak gelisah kalau Anies misalnya hilir mudik. Ini kita nggak usah masuk substansi ke Partai Demokrat lah ya. Betul. Beliau ini Partai Nasdem yang hadir dengan kita ya. Ada kaitannya dengan Demokrat. Oke. Kalau Anies gagal maju, seperti yang dipersepsikan oleh Pak SBY, karena dijegal bolak-balik ke Kuningan misalnya, maka AHY sulit untuk berpasangan, untuk bisa maju di 2024. Tapi apakah cukup kuat juga kedua nama itu? Kalau dilihat pasang-pasangan, 2 sosok ini kan dianggap sebagai 2 figur di luar pemerintah yang punya potensi maju duet di 2024. Itu firm, di berbagai simulasi juga kuat. Artinya apa? Kalau Anies tak bisa maju, AHY tertutup pintunya untuk bisa maju. Karena hampir semua partai dan calon-calon lain di luar Anies ini kan tidak ada yang nyebut-nyebut nama AHY. Kita bisa cek di KIB nyaris AHY tidak pernah disebut. Gerindra sama PKB apalagi. Termasuk PDIP yang memang sejak awal mengharamkan hukumnya berkoalisi dengan Demokrat. Itu artinya apa? Kalau Anies tak bisa maju, maka wassalam juga bagi AHY. Makanya yang ngomong soal kecurangan SBY perlu turun gunung. Ini ditindaklanjuti oleh Bang Zulfan. Ditindaklanjuti. Ini menyangkut AHY sebagai putra mahkota Demokrat dan SBY nggak bisa maju di 2024. Jadi membaca sikap politik partai itu nggak ada urusannya dengan lillahi ta'ala ingin masuk surga, Mas Fadil. Ini soal bagaimana menyelamatkan gerbong dan kepentingan politik mereka. Kalau 2 poros itu dianggap sebagai intervensi dan jegal-menjegal, kenapa SBY tidak bicara sejak 2014, 2019? Itu 2 poros. Tapi SBY tidak ngomong itu sebagai upaya yang dianggap batil, curang dan tidak jujur. Kalau Bang Zulfan senyum-senyum saja, karena capresnya ada 3, kuat semua. Tapi kan yang tadi saya bilang kan 3 itu kan ada Andika Perkasa, ada Ganjar, kan notabene kan ini kan tidak berhubungan langsung lah dengan Partai Nasdem. Beda dengan Anies Baswedan begitu. Oh iya, kalau mau jujur sebenarnya, suasana hati teman-teman Nasdem itu the one and only Anies kok. Paling nyaman, paling aman. Belum firm. Oh iya betul, karena menyebut Ganjar secara tidak langsung ini kan ngajak perang terbuka dengan PDIP. Bang Zulfan dan kawan-kawan ini kan mendahului ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, yang sampai saat ini belum mention siapa yang akan maju di 2024. Nah, Nasdem ini hebat betul. Belum ada apa-apa di PDIP sudah nyebut duluan capres di internal mereka. Nah, Andika mungkin sekarang karena posisinya sebagai panglima nggak boleh diseret terlampau jauh pada persoalan politik. Jadi kalau ditenteng ke berbagai tempat, ada jarak psikologis yang kemudian akan terbentur. Karena ini dianggap sebagai netralitasnya yang dipertanyakan. Termasuk misalnya elektabilitasnya saat ini belum muncul secara signifikan. Makanya di antara 3 nama itu, maka Anies lah yang paling harus aman. diamankan. Betul, dan banyak untungnya. Kan itu sebenarnya yang dilihat. Mas Hadi, tapi seberapa perlukah nama Anies Baswedan clear ya? Dari salah satu perkara yakni Formula E yang saat ini tengah didalami kasusnya oleh KPK. Gimana Mas Hadi? Ya menurut saya kan nanti kalaupun toh ini prosesnya tetap lanjut seperti yang disampaikan oleh Bang Zulfan, ini kan akan menjadi ajang pembuktian apakah Formula E ini akan menyeret Anies atau tidak. Jadi beban yang dikaitkan dengan Anies soal Formula E ini akan sirna atau dia akan tetap lanjut. Kan tentu nanti akan ada pembuktian di KPK. Bagi saya sekarang KPK begitu telanjang bisa dipertontonkan kepada publik soal bagaimana proses-proses yang ada. Apakah betul ini proses hukum ataukah memang ada proses-proses politik. Tapi yang jelas bahwa apapun yang dilakukan oleh KPK ini tidak terlepas dari kontrol para netizen yang sangat sadis itu. Kalau kita lihat komen-komennya ya, soal bagaimana Anies pertama dipanggil ke KPK, wah luar biasa. Ini KPK mirip cabang partai politik tertentu lah dan semacamnya. Nah itu suara-suara yang saya lihat secara umum bahwa
proses hukum sekalipun, kalau itu ada domain politiknya, Iya. akan menjadi perhatian yang cukup serius. Iya. Dalam konteks ini tentu saja bagi saya ini adalah satu berkah. Tadi dibilangnya ini Jumat Keramat. Bagi saya kalaupun toh betul ada pemanggilan hari ini gitu, Bang. Ini semacam Beda kasus, Jumat beda kasus. Barokah. Ini biar terang benderang sih sebenarnya. Kalau salah ya biarkan saja Iya. itu salah. Ada buktinya bahwa Formula E itu memang menjerat. Tapi pada setting bersamaan, kalau dalam gelar persidangan ini disebutkan Anies tidak terlibat dalam Formula E, clear. Orang tidak mengaitkan ini dengan persoalan apapun. Oke. Jadi Meskipun- biarkanlah KPK ini bekerja. Mas Adi, mengambang ini masih sampai tahun 2023 nggak kira-kira? Ya Karena panjang masih ini belum Pak. Mirip-mirip pemilu 2024. Jalan panjang berliku dan mendaki. Oke, Mas Ali Fikri, jadi paling tidak kan tadi cukup penting juga untuk KPK mengklirkan hal ini juga di publik karena begitu kejam netizen kita. Cabang katanya partai politik, Mas Ali. Akan kemana nanti ini akhir ujungnya akan seperti apa Mas kelanjutannya Mas? Ya, ya tentu sekali lagi tadi ya, memang kami juga memahami bahwa kasus yang sedang kami lakukan penyelidikan ini menjadi perhatian masyarakat ya. Oleh karena itu kami juga harus memastikan seluruh prosedurnya itu kami lakukan, kami lalui sesuai dengan koridor hukum yang ada begitu ya. Ada proses penyelidikan, permintaan keterangan, tentu nanti analisisnya adalah apakah benar ada peristiwa pidana dan ada pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu muaranya begitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa memang laporan ini kan jauh-jauh hari sebelumnya ya, tidak kemudian serta-merta begitu mendekati tahun-tahun politik terus kemudian KPK bergerak begitu. Ini kan sebelumnya juga sudah diterima laporan masyarakat itu, dianalisis dan verifikasi, artinya kami ingin sampaikan tidak ada kaitannya dengan proses-proses politik ataupun hal-hal lain, murni pendekatan hukum yang KPK lakukan gitu. Mas Ali, benarkah, saya ingin juga bertabayun pagi ini ya, benarkah sudah ada ketidaksatuan suara dari unsur pimpinan ya mengenai nama Anies Baswedan di kasus Formula E ini? Kabarnya ada pimpinan yang memang sudah setuju untuk ditingkatkan, Ada pun juga yang dinaikkan, tapi ada yang belum seperti itu. Iya, di dalam sebuah penanganan perkara oleh KPK itu dinamika perbedaan pendapat, baik itu penyelidik, penyidik, penuntut, begitu ya, struktural di penindakan, dan 5 orang pimpinan, atau sekarang 4 orang pimpinan itu hal biasa, begitu ya. Sehingga justru dengan beraneka ragamnya pendapat-pendapat itulah justru menguatkan bagaimana kami harus bekerja benar-benar sesuai dengan rel hukumnya, begitu. Tidak hanya dalam perkara kasus atau Formula E ini saja, tetapi di hampir semua perkara selalu dinamikanya ada dan itu hal biasa, begitu ya. Hal biasa terjadi dalam penanganan sebuah perkara. Jadi saya kira tidak perlu kemudian dipersoalkan secara substansial begitu. Mas Tika akan ada pemanggilan lanjutan, Mas Ali? Iya, itu nanti tergantung kebutuhan dari tim penyelidik ketika menganalisis. Ya, tadi proses menganalisis ini kan mengkaitkan antara keterangan satu dengan yang lain, klarifikasi dari pihak yang kemudian diundang, kemudian dengan alat bukti lain yang telah kami miliki. Terus dilakukan analisis, begitu ya. Muaranya kemudian tadi sekali lagi apakah ini ada peristiwa pidananya, pidana korupsi, ataukah tidak, ataukah kemudian nanti ditemukan pihak-pihak yang sudah bertanggung jawab, itu yang kemudian menjadi fokus kami ke depan. Oke. Gitu. Artinya masih belum tentu, jalannya masih cukup panjang. Ya, makanya saya tuh mengatakan bahwa ini kan baru memanggil Anies. Kita nggak tahu 11 jam dipanggil itu apa saja isinya. Dan itu sudah 2 kali loh dalam catatan media kami loh. Ya, artinya kan di situ bisa ditanya macam-macam sama KPK. Dan panjang. Gue bicara penyelenggara, bicara inilah Artinya prosesnya ketuanya, masih akan panjang. sponsornya siapa, ini pasti kan masih panjang kan, gitu. Tidak serta-merta bahwa ini akan menjadi tersangka kan gitu. Ya, proses hukumnya masih panjang saya kira kalau kita melihat cara kerja. Tapi kalau memang KPK. sudah ada unsur pidana, ditemukan alat bukti juga yang kuat, seharusnya kan juga bisa segera juga ditetapkan. Itu kan tergantung KPK. Apakah tadi dijelaskan oleh Pak Ali Fikri kan, apakah ada bukti-bukti itu? Jadi tergantung pada buktinya sebenarnya. Ya artinya kan cukup mudah sebetulnya untuk mendapati itu. Tapi ini kita kan berpanjang-panjang ini cukup merugikan nggak Iya, buat karena buat jalan Partai panjang itu Nasdem kan nanti begitu kan loh maksudnya. Saya kira berpengaruh juga begini untuk ya, Anies ke 2024.
kalau Nasdem tidak merasa rugi apa-apa dan Anies juga tidak rugi. Semakin panjang ini tadi itu makin banyak yang mendukung dia, makin keluar semua yang Yakin tadi. itu, Bang? Tapi kan endingnya kita nggak tahu, Bang. Hah? Endingnya kan kita Nah, nggak tahu. itu bahaya. Itulah yang saya katakan bahaya. Iya. Ini saya katakan terus, kalau nggak hati-hati, Anies ini menjadi presiden sebelum pemilu. Oh, iya, Loh, maaf. ini terus terang kan? Ya, kita Presiden di sosmed maksudnya Di begitu. sosmed. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi maksudnya gini, bukan presiden dalam konteks bahwa dipresidenkan oleh rakyat, gitu. Oke. Sebagian rakyat ya, sebagian rakyat akan mempresidenkan dia, dan kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Nasibnya kelak begitu. Nah, jadi kita mau negara ini ke depan kan jangan ricuh, jangan ribut lagi. Cukuplah terakhir itu 98. Kalau ada demo-demo sekarang biarlah seperti itu. Nah, kita nggak mau lagi ada kerusuhan, demo-demo yang besar. Nah, baiknya bagaimana? Ya, cepat dikelirkan kalau memang ya. Masuk ke pesan. Itu ya. Kalau memang tidak bisa dianggap tidak ada masalah bukti-bukti pidananya, dikatakan tidak ada kan. Tapi dengan mengaitkan demo-demo tadi, ini bukan ancaman kan Bang maksudnya Bang? Ya bukan, ini kan kita prediksi. Ya kan Mas Adi kan seorang pengamat Bukan. misal. Ini prediksi kita. Tapi saya tadi ya ke Mas Adi sedikit boleh ya Boleh, soal silakan. Nasdem tadi ya. Jadi persoalan Ganjar ini bukan keinginan elit Nasdem untuk memunculkan Ganjar. Ini kan kita rakernas. Oh iya. Nah, masing-masing Suara-suara dari beberapa daerah. masing-masing rakernas DPD ya, menyampaikan 3 nama, ya kan? Mereka menyampaikan rata-rata 5, 7, tapi kan diambil yang tertinggi ini 3, ya kan? Nah, karena kita bicara capres tidak bicara cawapres, maka 3 inilah yang menjadi capres. Jadi sebenarnya ini bukan keinginan Surya Paloh. Jadi nggak bukan- ngajak perang partai sebelah ya? Enggak, ini kenyataannya loh. Kalau sebenarnya kan mereka berpikir gini, ini ternyata kader PDIP, ya kan, yang sudah surveinya tinggi juga ditangkap oleh kader Nasdem. Sebenarnya kan itu berarti apa? Secara substansial bicara soal elektabilitas, kalau PDIP punya calon, ini akan di-backup oleh kader Nasdem yang ada di daerah. Kan itu harusnya positifnya. Seharusnya presiden berpikir Hanya gitu dong. Oke, Mas Hadi, saya ingin ke Mas Hadi seperti ini, Mas. Seberapa efek ngefeknya kah gitulah ya nama seseorang yang belum jelas status hukumnya di lembaga penegak itu berpengaruh pada saat nanti di tahun-tahun politik ke depan. Ya tergantung bagaimana maintenance isu yang disampaikan ya. Ini ramai karena pertama kalinya Anies datang ke KPK, istilah Anies membantu KPK mengkelirkan persoalan Formula E. Kalau kemudian fakta-fakta yang muncul itu memang membuat Pak Anies misalnya berat dengan kasus ini, tentu tonnya cenderung negatif. Tapi kalau fakta-fakta hukum yang diungkap ini sebenarnya sumir, agak lemah, tidak ada fakta yang kemudian memberatkan Anies, saya kira secara berlahan publik akan membangun satu persepsi yang cukup positif. Ya seharusnya jangan publik yang membangun persepsi. Ya siapa lagi lembaga kalau- itu seharusnya yang Kalau lembaga ini kan sudah kelihatan sama publik, misalnya tingkat kinerja KPK itu kan tidak terlampau bagus dan tidak terlampau buruk belakangan ini. Ada catatan-catatan yang bisa dilihat dari berbagai survei. Tapi persoalan Anies ini kan mendapatkan treatment agak spesial karena terkait dengan pencapresan seseorang di Betul. 2024. Artinya maka kemudian inilah yang kenapa pada pagi hari ini kita diskusi soal jegal menjegal. Padahal soal jegal menjegal bukan hanya soal Anies, tapi juga ada partai Pak Prabowo Subianto Iya. yang dianggap juga menjegal. Kenapa ini dianggap tidak menarik isu jegal menjegalnya? Enggak ada yang bisa menjegal Pak Prabowo Subianto. Satu, posisinya sebagai ketua umum partai. Yang kedua sebagai Menhan. Yang ketiga sudah punya partner PKB untuk 2024. Apalagi? Jadi tidak ada instrumen yang apapun keempat yang bisa. cukup erat hubungannya saat ini dengan Presiden Republik Indonesia. Cukup erat, kemana-mana juga hadir dan bahkan sangat kelihatan sebagai menteri yang paling sigap. Kalau ada apa-apa, suara-suara bunyi saat Pak Presiden, misalnya berpidato, Prabowo lah yang menertibkan. Dalam konteks itu tentu saja isu penjegalan yang terkait dengan Pak Prabowo Subianto ini tidak memantik perhatian publik. Beda ceritanya dengan Beda Anies. cerita dengan Beda Anies. ceritanya dengan Anies. Satu, karena Anies ini adalah sosok di luar kekuasaan politik saat ini. Jadi kalau Anies maju, maka 2024 ramai. Iya. Makanya kalau 2024 Anies tak maju, tak ramailah itu barang. Mirip-mirip iklan itu bang. Tak ada lu tak ramai bang. Kan kira-kira Tapi begitu. kalau popularitas mungkin akan meningkat, tapi elektabilitasnya bagaimana kalau Nah, kasus ini kalau kemudian soal- masih akan jalannya panjang hingga Kalau tahun bicara depan? tentang popularitas, saya kira Anies sekarang masuk 3 besar. Nyaris semua orang sudah kenal Anies Baswedan. Dalam data survei parameter,
87% masyarakat sudah tahu siapa Anies. Iya. Oke. Cuman pada level elektabilitas memang perlu diuji karena Anies ini tidak punya basis pemilih yang cukup solid. Oke. Di Jakarta misalnya Anies harus berbagi dengan Prabowo Subianto. Ganjar agak beda, di Jateng hampir 70% ke Ganjar Pranowo semua. Di Jawa Timur juga kuat, di Bali juga kuat, di DIY juga kuat. Anies bagaimana mengkonversi popularitasnya yang sudah menjulang ini Bang, mirip-mirip dengan Sandiaga Uno yang 90%, menjadi tingkat elektabilitas. Tentu ini menjadi PR besar bagi Nasdem. Andai yang muncul Kenapa namanya itu Nasdem, Anies Bang? Baswedan. Kenapa? Kenapa kemudian yang disebut hanya Nasdem? Ya Nasdem suasana hatinya di situ, nggak mungkin lah Ganjar. Kalaupun toh Ganjar ada nama yang masuk dalam Nasdem, sederhana. Kalau PDIP mau Ganjar, harus ada Anies di situ. Tetap Anies berarti. Betul, ini kan kepentingan politik elektoral. Oke. Jadi kalau Bang Zulfan bilang politik itu dapat info di mana-mana, Iya. bagi saya politik itu seperti rumah kaca. Jadi apa yang terjadi di mana-mana itu bisa sampai ke Fadil, sampai ke Maria, dan sampai juga ke saya. baik. Dan hebatnya para politisi ini, satu partai itu bisa ngomong beda-beda Pak. Itu narasi politik yang selalu muncul. Kenapa info yang dianggap secret sekalipun, info A1, kita bisa bocor kemana-mana. Termasuk soal panggil-memanggil Pak Anies ke KPK. Jadi Jumat ini nggak ada gelar perkara ya, Mas Ali? Yang ada cuma gelar perkara soal OTT KMA ya? Terkait Gitu ya, Mas Formula Ali? E? Ya, saya kira ini sudah dibantah, sudah disampaikan ya oleh Pak Alex juga, gitu Oh, ya. oke. Memang saat ini kami masih fokus untuk yang Hakim Agung ini kan, untuk menyelesaikan kegiatan tangkap tangan yang sudah dilakukan kemarin, gitu. Ini masih proses panjang juga. Gitu. Oke, Oke, itu baik. kita apresiasi yang sudah dilakukan oleh KPK. Luar biasa, Tetap terima jaga kasih. independensi mungkin ya KPK kita yang kita banggakan dan kita cintai ini. Mas Ali Fikri, terima kasih waktunya pagi ini Mas. Selamat istirahat kembali. Terima kasih banyak Mas Ali Fikri, Mas Baik, Adi Praetno, terima sama-sama. kasih banyak. Mas Mas Adi, Bang makasih, Zulfan, Bang. terima kasih Sama-sama, banyak. sama-sama. Terima kasih banyak waktunya pagi hari ini.